La ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba, Islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, khusus yang ada di Masjid Al-Mahdi di Bukit Lepas Subang, dan untuk saudara dan saudaraku rahmatullah yang sedang menyaksikan tayangan ini, seperti biasa di Masjid Al-Mahdi diadakan tadabbur Quran, ya insya Allah hari ini saya akan membawakan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 8 hingga ayat ayat 8 hingga ayat 12 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini aqsa lima labisu amada. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 8 di ayat 12 yang artinya, dan kami benar-benar akan menjadikannya apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 8 hingga ayat 12. Saudara dan saudariku rahmatullah, firman Allah ini ya tentu saat kita membacanya kita tentunya bisa paham maksud apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, kan ayat ini termasuk maksud apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, kan ayat ini termasuk ayat yang kami. Saudara dan saudariku rahmatullah, Rasulullah mengingatkan kita untuk membaca firman Allah surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat agar kita mendapatkan cahaya perlindungan. Terlebih kita di masa-masa fitnah ini, di masa-masa kegelapan fitnah Duhaimah yang telah dibuahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tentunya terjadinya fitnah di Syam, yang itu adalah menandakan dari fitnah Duhaimah
yang mana fitnah itu akan terlihat jelas dengan mengerinya sungai Efrat dan adanya potensi emas di sungai Efrat tersebut. Di masa fitnah Duhaimah, fitnah kegelapan, juga tentunya Allah utus seorang utusan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah menuju cahaya. Setelah sekian lama kita mengikuti atau dicengkram oleh orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin, yang mana pemimpin-pemimpin Islam atau tokoh-tokoh negara Islam ini mengikuti kebijakan mereka, otomatis sejengkal demi sejengkal akan mengikuti kaum terdahulu atau Nasrani Yahudi. Saat seperti itu kondisinya, maka tentunya berada dalam hal yang Allah tidak sukai. Allah yang memberikan perlindungan dan sebagainya. Di saat itu pula kita diingatkan oleh seorang utusan untuk kembali menuju cahaya, menuju untuk mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Ya, sebelumnya di dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 7 bahwasanya Rasul diminta untuk tidak bersedih hati, dan kemudian Allah ingatkan pula bahwa dunia ini adalah ujian. Dan di ayat berikutnya ayat 8 Allah mengingatkan Allah akan benar-benar akan membuat apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus kering, membuat apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus kering-keringnya. Utusan dan utusan itu diabaikan, maka sebagaimana pengulangan sejarah, ya, setiap utusan lalu kaum yang mendustakan, Allah akan memberikan sebuah hukuman atau sebuah peringatan berupa bencana-bencana dan sebagainya agar umat ini atau kaum ini tersadar. Begitu juga tentang adanya utusan setiap penghujung 100 tahun, maka akan adanya suatu ujian atau bencana-bencana. Ya, di antaranya adalah Allah akan membuat menjadi tandus-tandusnya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah tentang ciri dari kemunculan Dajjal, ya, akan adanya banyak mengalami masa-masa kekeringan, paceklik, krisis pangan. Untuk itu hendaknya kita memperhatikan ini semua dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa itu. Bagaimana caranya kita agar selamat atau bisa bertahan atau mendapatkan keteguhan iman, tentunya mempertahankan keimanan di masa itu, yang insya Allah tentunya tidak lama lagi, ya, karena ciri dari kemunculan Dajjal disyaratkan juga sudah tidak lama lagi. Kemudian, apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai araqib itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menafikan? Ayat selanjutnya adalah menceritakan tentang pemuda-pemuda yang di masa itu yang menyelamatkan iman. Nah, kita pun sama seperti itu. Di masa-masa seperti ini, dan kita diminta untuk mengikuti contoh mereka yang menyelamatkan iman. Karenanya kita berusaha ujilah, ya, agar iman kita selamat, ya, kita bisa mempertahankannya. Nah, karena kalau kita di luar sana, ujiannya, godaannya tentu lebih besar dan tidak berkumpul dengan sepemahaman. Pada saat tidak berkumpul dengan sepemahaman, kita tidak akan saling menguatkan. Nah, pada saat kita tidak saling menguatkan, maka bisa melepaskan keimanan. Dan qadarullah, ya, seorang utusan itu mengingatkan kita kembali, ya, dan kita ingat bahwasanya
Utusan setiap penghujung 100 tahun itu tidak membuat ajaran baru, tidak menambah-nambah atau mengurangi, tapi memberikan peringatan lagi tentang apa-apa yang dilupakan umat, termasuk perihal kisah pemuda Al-Kahfi ini. Kita diminta untuk membaca surah Al-Kahfi dengan mimpi beliau tentang pemuda Al-Kahfi. Ada beberapa poin tentang mimpi beliau dan tentang kisah pemuda Al-Kahfi tentunya. Bukan hanya kisah menyampai. Di antaranya adalah tentang akhlak adab pemuda Al-Kahfi. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, ya beliau bertemu lalu diucapkannya salam, itu adab. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita saling tebarkan salam. Nah ini yang dilupakan kita. Justru kita malah saling merasa dirinya saling baik. Antara satu kelompok jamaah yang berbeda kelompoknya justru saling membangga-banggakan, dan kalau bertemu tidak bertegur sapa, tidak saling ucapkan salam. Dan itu kan diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya kita hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Nah, bahkan yang dikenal pun jarang juga. Nah ini kita diingatkan, ya, berarti mimpi beliau itu mengingatkan kita untuk mengucapkan salam. Padahal pemuda Al-Kahfi itu dengan Muhammad itu tetapi mengucapkan itu, kita mengingatkan itu. Satu, kedua, akhlaknya ya tentunya itu yang baik. Kemudian tentang cara berpakaian pemuda Al-Kahfi itu dalam mimpi Muhammad Qasim itu diperlihatkan bahwasanya yaitu memakai seperti baju adat di Pakistan, ya. Pakai adat, hanya saja bedanya kakinya itu ya lebih pendek, maksudnya mengatung 6 inci dari pergelangan mata kakinya, di atas mata kakinya. Nah, jadi pakaiannya itu seperti pakaian Pakistan, hanya saja di atas mata kakinya 6 inci. Nah ini kita diingatkan pula ya tentang cara berpakaian. Nah, yang mana dalam hal berpakaian juga ada terjadi saling debat, ya, bahkan saling mengolok. Padahal pakaian yang seperti itu yang disukai. Bahkan ada sabdanya Rasulullah SAW tentang cara berpakaian di atas mata kaki, di pertengahan betis, bahkan ya, seperti itu. Lalu terjadilah perdebatan, ya. Nah, kita diingatkan bahwasanya jika ada sesuatu yang menjadi perdebatan sebagainya atau perkara yang meragukan, ya kita atau subhat kita ambil cari aman, ya. Bukan mencari yang bukan cari yang meragukan itu, justru kita cari aman. Nah, sabdanya jelas bahwasanya jika memakai pakaian yang melebihi mata kaki, ya, yang di bawah mata kaki itu berada di neraka, maka kita harus hati-hati dalam berpakaian. Lebih lagi di dalam mimpi Muhammad Qasim diingatkan seperti itu cara berpakaian. Dan sosok utusan itu seperti itu, mengingatkan apa yang dilakukan umat. Dan masalah kesombongan, kita harus ingat bahwasanya saat tidak mengikuti kebenaran itulah kesombongan. Sedangkan kita sudah disampaikan hadisnya seperti itu, lalu kita karena kita nggak sombong, ya. Padahal arti kesombongan itu kan menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Nah, di situ menolak kebenaran. Kebenarannya seperti itu, cara berpakaiannya kita tolak, berarti itu kesombongan, seperti itu.
Kemudian saya juga pernah bermimpi bahwasanya sebelum saya mengenal Muhammad Qasim dan Gaza, ya, saya itu bermimpi bahwa saya tiba-tiba datang pada suatu kumpulan orang-orang yang siap di perkebunan, di perkebunan, di pegunungan gitu ya, siap untuk berjihad gitu. Lalu, nah pakaian mereka itu seperti itu, mereka itu laskar gitu, atau laskar apa namanya, jamaah tabligh, karena pakaiannya seperti itu, putih-putih, pakai Pakistan, seperti pakai Pakistan, hanya saja di atas mata kaki, emang seperti itu dalam mimpi. Nah, qadarullah, di situ datanglah pemilik dari kelompok pemimpin pertama itu, perkebunan itu, yang pemimpin pertama, lalu datanglah pemimpin yang ditunggu kedua berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, bertambahnya waktu, saya meyakini bahwa itu adalah Gaza yang akan Diki, yang datang itu pemimpin itu, dan Muhammad Qasim bin Abdul Karim di Pakistan. Seperti itu. Ya. Saya pun telah menyampaikan mimpinya kepada Kang Dikinya, seperti itu. Nah itu saya waktu itu belum mengenal itu, dan jadi sebaiknya kita ya, karena pakaian kita ini ya dengan mengikuti sunnah itulah yang dicintai Allah ya, maka cara pakaian kita pun harus yakin bahwa itu yang dicintai Allah. Saat kita menyelisih sunnah Rasul, hendaknya kita takut sebagaimana firman Allah ya, di dalam surah An-Nur ya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi nanti akan ditimpa cobaan, ditimpa azab yang pedih, kesuksesan nanti bagaimana dan sebagainya. Nanti sholat kita yang pakai pakaiannya yang asal nggak mengikuti sunnah, itu dicintai Allah apa enggak, ya kan? Sedangkan kita hanya dengan mengikuti jalannya Rasulullah, caranya Rasulullah itu. Kemudian di dalam firman Allah ini juga ya ada kepasrahan, berserah diri kepada Allah ya. Kita ingat bahwasanya pemuda Al-Kahfi itu menyelamatkan imannya, masuk ke dalam gua ya. Berserah diri, telah melakukan usaha menyelamatkan iman, berserah diri ya. Kita pun harus begitu ya. Kalau para udah pasrah, mau lari kemana di dalam gua itu ya kan, nggak akan bisa lari kemana-mana ya, artinya dia udah berserah diri karena sudah terkepung lah, misalnya seperti itu kan. Nah, kita pun sama ya, kita pun harus berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha sebisa kita, sebaik kita, mampu kita ya, kita berserah diri kepada Allah. Dan insya Allah pada saat kita telah melakukan hal itu ya, Allah akan memberikan pertolongannya. Sama seperti kita menyerukan Al-Mahdi, kita lakukan saja dengan baik, menyerukan Al-Mahdi dengan baik ya, menyerukan petunjuk-petunjuk Al-Mahdi dengan baik. Nah, tidak perlu kita paksa-paksa, tidak perlu kita dengan kata-kata yang jelek dan sebagainya ya, karena Allah tidak menyukai dengan cara-cara yang tidak baik ya. Jadi kita dengan cara-cara yang baik sampaikan. Karena apa? Karena tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ingat di dalam mimpi Muhammad Qasim, kenapa Muhammad Qasim itu senang dan suka? Karena tidak ada paksaan ya kan? Nah itu kita juga harus diingatkan. Jangan sampai nggak sesuai dengan kita, berangkat sesat tuh dan sebagainya. Harusnya kita mendoakan belum mempercayai mimpi Muhammad Qasim, belum mau mengikuti petunjuknya, melakukan persiapan
seharusnya kita di sini menjadi orang-orang yang mendoakan saudara-saudara kita, sebagaimana apa yang di dalam mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Qadir Al-Farisang, bahwa Nabi Muhammad SAW menangis ya dengan sujud, menangis itu ya seperti itu melihatnya sampai Muhammad Qasim itu merasa sedih sekali bahwa Rasulullah itu menangis untuk orang-orang yang masih dalam keadaan tersesat begitu, maksud tidak mau mengikuti. Kenapa? Kita tahu seorang utusan itu menginginkan umatnya, kaumnya yang tidak mau masuk neraka. Kita juga sama. Jangan sampai saudara kita, orang-orang kita cinta itu masuk ke dalam neraka. Neraka itu kan sakit, azab. Ya. Sehari kita sakit di dunia aja kita ingin sembuh, ya kan? Kita ingin sembuh. Sedangkan bagaimana satu hari di akhirat, berapa rasanya seperti berapa tahun, dan bentuk sisaannya seperti apa? Ya hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang harusnya selalu mendoakannya selama masih banyak dari saudara-saudara kita, kerabat kita yang masih tidak percaya. Kita doakan, kita berusaha sampaikan yang sebaik-baiknya di sini dengan bukti-bukti untuk meyakinkan mereka, ya, meyakinkan saudara-saudara kita, dan kita juga berdoa. Dan bila mana kita sudah melakukan hal itu, kita berserah diri kepada Allah, baik untuk kita untuk menghadapi masa-masa ke depan dan untuk saudara kita. Insya Allah saat kita menjadi baik, doa-doa kita diijabah, ya. Memperhatikan kesirikan, memperhatikan penghalang malaikat rahmat, memperhatikan makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh kita yang halal, yang cara mendapatkannya halal, kemudian pakaian kita, ya, khusyuk dalam ibadah dan sebagainya. Insya Allah saat doa kita diijabah, ya tentu kita mengharapkan doa kebaikan untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang masih tidak percaya, ya, terhadap petunjuk di akhir zaman ini, ya tentu saat doa kita diijabah, ya mereka pun tadinya tidak percaya menjadi percaya, meskipun bahwa alam bisa saja percayanya dengan melakukan terjadi kejadian dulu seperti adanya bencana, ujian terhadap mereka, kita nggak tahu, ya. Hanya Allah yang membolak-balikan hati hambanya, dan kita juga harus memohon selalu kepada Allah keteguhan, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah. Ya, paling bagus sabit kolbi yang adini yang sabit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Karena itu sebagai hamba Allah yang tentunya ingin dicintai Allah, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang sunnahnya Rasulullah untuk membaca. Subhanaka wa hamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.